hari ini sudah tidak lama lagi, sudah sangat-sangat dekat. Kita membutuhkan Tuhan, pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Biar firman Tuhan yang tadi disampaikan ya untuk jemaat Tuhan, seluruh gereja Bethel Indonesia, karena beliau adalah dari anggota gereja Bethel Indonesia untuk menyampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Jadi kalau mungkin ada di antara suami yang sudah jauh daripada Tuhan, kalau kita ada di sini, kita ingat baik-baik, kita ada ini karena Tuhan. Kalau mungkin kita masih tetap kokoh, ada istri-istri yang sudah jauh daripada Tuhan, sudah tidak mau lagi, mari suami ngomong kepada istri, jangan jauh. Sebab kalau engkau jauh, engkau akan susah. Kalau susah, kami semua ikut susah. Karena suami istri itu satu. Anak-anak, kalau kita tahu mungkin ada kedua orang tua kita yang sudah jauh daripada Tuhan, kita ngomong kepada orang tua, Papa, Mama, kita ada ini karena Tuhan. Ingat enggak dulu, jangan kita jauh. Kalau Papa, Mama tinggalkan Tuhan, kita anak-anak mau dibawakan kemana hidup ini? Kalau ada orang-orang tua yang lihat anak-anaknya sudah jauh, orang-orang tua berbicara, bisikin mereka, nak jangan tinggalkan Tuhan, nak. Kamu ingat nak dulu kehidupan kita, sekarang Tuhan sudah tolong, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang mengganggu kita, yang membuat kita untuk tinggalkan, jangan. Tadi dikatakan, hai anak-anak, kalau engkau hanya karena mendapatkan laki-laki yang kaya, engkau harus jualkan Tuhan. Jangan, bodoh. Kaya miskin itu datang daripada Tuhan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Bodoh kamu. Dan juga kita, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jangan kita menganggap bahwa kita ini ada. Kalau kita tidak ada, gereja itu akan hancur. Tidak. Gereja itu adalah pekerjaan Tuhan. Apapun dia pasti akan jalan. Cuma kita hanya dipakai menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita renungkan baik-baik, kita insafi baik-baik bahwa hidup kita ini dipakai sama Tuhan. Kita bisa datang, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, hai teman-teman sekerja Allah, jangan engkau tinggalkan kasih karunia. Jangan engkau biarkan kasih karunia ini harus terlepas daripada kita. Kita bisa datang pagi hari ini adalah kasih karunia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kemarin saya baru habis vaksin, ya, yang kedua sudah selesai, saya sehat walafiat, dan juga mungkin ada kemarin yang baru vaksin juga, coba angkat tangan yang baru vaksin kemarin, angkat tangan, ya 2 orang, ya. Bapak Budi dan Ibu Meliana baru vaksin. Sehat ya Pak, Bu, sehat semua ya. Karena Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, memang vaksin ini kemarin waktu saya pergi ke sana, saya tanya, apakah ini masih terus tiap hari dibuka? Tidak, dia bilang hanya 2 hari saja. Vaksin lansia hari kemarin dan hari ini, habis itu selesai. Kapan lagi? Tidak tahu. Yang hanya ada di puskesmas. Tetapi banyak yang antri, ya, banyak yang antri mau vaksin. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kita jemaat, ya, kalau bukan jemaat, pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan, kalau ada yang belum vaksin, nanti sebentar pulang bisa didaftarkan kepada saudara Andre, dan hari ini semua harus masuk, nanti syarat-syaratnya berhubungan dengan saudara Andre, dan besok pagi saya sudah kirim. Dan kita berdoa kapan waktunya kita, ya, karena kemurahan Tuhan itu untuk bisa vaksin itu karena melalui Bamak, melalui API, ya, melalui Angkatan Pendeta Indonesia, melalui Sinode, melalui PGPI. Jadi surat itu masuk dan kita bisa dapat. Kita berdoa, ya. Terakhir hari ini semua nanti bisa masuk, didaftar dan dikirim. Dan supaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini di luar negeri sana ada berapa banyak negara-negara yang lockdown. Mereka sudah tidak
bisa berbuat apa-apa lagi karena COVID yang ketiga serangnya yang begitu luar biasa. Ya, bersyukur presiden kita oleh kemurahan Tuhan dia bisa mendapatkan vaksin banyak. Ya, negara-negara banyak yang minta, semua pada berebut, kita juga dapat, tetapi kan tidak banyak. Yang menunggu itu banyak sekali. Tadi saya pagi jam 5 pagi saya berbicara dengan kakak saya. Dia katakan gereja kami di sini tutup semua. Karena apa? Pelayan-pelayan Tuhan banyak yang kena COVID dan banyak yang meninggal. Ya, saya bilang apakah vaksin belum ada di sana? Belum, dia bilang. Vaksin masih ada di sekitar di daerah Jawa saja. Ya mungkin ada kota-kota besar di daerah lain, Sulawesi mungkin sudah ada. Ya, tetapi di sana masih belum, masih sedikit sekali. Kapan giliran kita tidak tahu. Tapi maka kita yang ada sekarang ini mau vaksin, ayo vaksin saja. Kemarin saya vaksin, saya sehat pulang, saya tidur enak, segalanya semua. Sekarang saya bisa melayani Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya teruskan kepada sidang pada pagi hari ini. Kita sama-sama membuka di dalam Yesaya pertama, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yesaya pertama, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya ke-20. Semua sudah dapat? Oke? Ya. Semua sudah dapat ya. Perikop di sini bertobat. Nggak enak ya kata bertobat ya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Sekali lagi, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. 10 saya membaca 11 jemaat sambil kita bergantian sampai di dalam ayatnya yang ke-20 dengan suara yang keras. Sekarang saya membaca. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Jemaat, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu sekali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat atau bertobatlah. 17. Belajarlah, berbuatlah baik, usahakanlah keadilan, kedalilan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Marilah, baiklah berperkara firman Tuhan,
Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik daripada negeri itu. 20 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan di sini, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik daripada negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tinggal bagaimana hati kita yang saat ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya melihat firman Tuhan ini 2000 tahun yang lalu luar biasa. Tuhan itu bisa memakai sebagai melalui Nabi Yesaya untuk menegur kepada siapa? Menegur, kita melihat di sini kepada Yehuda dan Yerusalem. Karena pada waktu itu 2000 tahun yang lalu ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukannya. Pada zaman Abraham dan Lot, dan kita tahu di situ ada Sodom dan Gomora. Itu di situ ada pemimpin-pemimpin yang memimpin itu. Bukan mereka membawakan umatnya itu di dalam jalan yang benar. Mereka mengajarkan yang salah. Ajar di dalam hubungan-hubungan perzinahan. Ajar-ajar yang tidak benar. Kawin mengawini, LGBT, jalan terus. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dijalankan semua. Itu dosa, adalah kekejian bagi Tuhan. Maka itu Tuhan memakai seorang yang namanya seorang hamba Tuhan, ya, Nabi Yesaya untuk menegurnya. Dan kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk menegur. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, memakai hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menegur. Kita tahu Nabi Yesaya, dia adalah umat pilihan Tuhan untuk dipakai menjadi seorang nabi, menegur dosa-dosa orang. Dan kita melihat apa yang dikatakan juga melalui Rasul Yohanes. Yohanes 3 ayatnya ke-34. Yohanes 3 ayatnya yang ke-34. Dikatakan di sini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi dikatakan sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi apakah kita ini betul-betul diutus Allah? Senantiasa saya berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 12 suku. 11 suku itu dipercayakan kepada Tuhan untuk mereka bekerja. Tapi ada satu suku, Tuhan tidak izinkan dan tidak memberikan mereka ladang untuk bekerja, yaitu hanya melayani Tuhan, menyampaikan kabar-kabar baik. Siapa itu? Suku Lewi. Nah, dari suku-suku Lewi ini, dan Tuhan tahu siapa yang dipakai, yang diutus. Kita tahu Raja Daud, dia itu dipilih sama Tuhan. Orang kalau sudah dipilih sama Tuhan, itu pasti Tuhan menyertai dia. Dari anak daripada Isai, dari 7-8 orang itu, semua dikeluarkan. Gagah perawakan yang begitu luar biasa. Dipikir Samuel, inilah mereka yang dipilih. Tapi Tuhan bilang tidak, aku pilih Daud. Daud itu adalah orang pilihanku. Dan kita tahu, orang pilihan-pilihan Tuhan, orang yang diutus-utus Tuhan, dia yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kita bisa belajar, kita merenungkan. Gimana kita bisa tahu orang-orang ini dipilih Tuhan atau tidak untuk menyampaikan kabar-kabar baik. Nah, saat ini kita boleh merenungkan.
Tadi malam saya sempat berbicara dengan beberapa hamba Tuhan. Mereka katakan saat ini Tuhan izinkan ada penampian-penampian di dalam rumah tangga. Tuhan izinkan mereka ditampi. Kalau rumah tangga itu kokoh berdiri bagus, dia akan berdiri dengan kokoh. Kalau rumah tangga itu abal-abal, ada banyak sembunyi-sembunyi dosa, itu rumah tangga akan jatuh. Dan juga pengusaha-pengusaha, Tuhan izinkan semua terjadi seperti ini. COVID-19, ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. Kadang kita hanya melihat orang ini kuat, orang ini kuat. Tapi sekarang bisa ditentukan, orang ini kuat apa tidak. Yang kuat di dalam finansial, dia bertahan terus. Yang tidak kuat, dia akan jatuh. Dan juga hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita melihat orang ini betul pilihan Tuhan apa tidak? Kalau memang dia sebagai orang-orang hamba Tuhan ini dipilih Tuhan, dia akan terus kokoh, berdiri terus. Tapi kalau tidak kuat, dia jatuh. Karena Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Gereja-gereja Tuhan, apakah gereja-gereja itu adalah juga kehendak Tuhan? Kalau memang itu kehendak Tuhan, gereja itu sampai saat ini dia tetap berdiri. Tapi kalau tidak, gereja itu akan macet. Kemarin saya ditunjukkan oleh seseorang, Pak, coba Bapak lihat ini, si orang hamba Tuhan ini, ya, karena pelayanannya sudah tidak ada, dia pergi sudah angkat barbel, kerjanya bentukan bodinya, dibentukan bodinya, ya, coba lihat, bukan tidak boleh, itu olahraga baik. Ada yang tunjukkan kepada saya lagi, Pak, lihat, ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu dia pergi suntik vaksin. Dia ke sana, si orang hamba Tuhan harus menjadi contoh, menjadi teladan. Dia pergi ke sana tidak, dia pakai kutungan. Pada waktu foto, dia tunjukkan badannya kekar. Seperti itu. Tapi pakai kutungan. Jadilah contoh apa tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat, apakah hamba Tuhan ini memang pilihan Tuhan. Kalau dia ada pilihan Tuhan, dia akan jalan terus itu hidup. Apapun kesusahan, apapun yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan menyertai. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, yang disayangi Tuhan, apapun kesusahan, pasti Tuhan buka jalan untuk dia. Nah, biar pagi hari ini, kita perlu tahu, hari-hari yang seperti ini, betul-betul dalam keadaan goncang-gancing, kita bagaimana? Kalau kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, percaya itu datang daripada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk bernubuat kepada siapa? Pemimpin-pemimpin yang ada di Sodom. Bernubuat kepada siapa? Pemimpin-pemimpin, mengajar kepada mereka Sodom dan Gomora, pemimpin-pemimpin ini, supaya kamu lebih baik bertobat dari mempersembahkan. Memang benar, yang Tuhan mintakan kepada kita bukan persembahannya, tetapi yang Tuhan minta dulu kepada kita bertobat. Kalau sudah bertobat, dengan sendirinya kita bisa datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Maka itu Tuhan memakai hamba Tuhan. Apa yang dikatakan Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya untuk menyampaikan. Dan saat ini untuk kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teristimewa untuk saya. Saya menyampaikan firman Tuhan, tujukan kepada Bapak Ibu, tetapi juga untuk saya. Apakah saya menyampaikan firman Tuhan, saya ini sudah bertobat apa tidak? Kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak menjadi contoh dan tidak menjadi terang, itu menjadi batu sandungan. Kok si orang hamba Tuhan kok macam begini? Dia boleh menyampaikan yang bagus, segalanya semua tertata dan rapi, tapi tingkah laku kelakuannya seperti ini, rumah tangganya seperti ini, hidupnya seperti ini, kan tidak bisa menjadi contoh. Maka Tuhan katakan, ikutilah teladan Tuhan Yesus. Ikutlah jejak daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita belajar nubuat 2000 tahun yang lalu dari seorang namanya hamba Tuhan Nabi Yesaya. Ya, dia mengatakan di sini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kita renungkan baik-baik. Loh, kok orang datang mempersembahkan korban, mempersembahkan di dalam yatim piatu, mempersembahkan kepada janda-janda? Kok orang dijadikan bendahara sudah datang mempersembahkan? Kenapa Tuhan kok tidak mau terima? Tuhan bilang, saya tidak mau terima ini. Lebih baik engkau bertobat daripada engkau mempersembahkan. Karena lebih indah. Kalau kita bertobat, betul-betul Tuhan bawakan kepada kita hidup ini, kita diberkati, kita bisa menjadi berkat. Roma 11 ayat 36. Karena berkat itu datang daripada Tuhan, untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita renungkan baik-baik. Ya, karena pada waktu 2000 tahun yang lalu, pemimpin-pemimpin Sodom ini, mereka menjadi pemimpin, mereka itu adalah orang-orang kaya. Ya. Tapi justru karena mereka kaya, mereka tidak bertobat. Mereka hidup di dalam perzinahan. Laki dengan laki diajarkan, dapat apa? Perempuan dengan perempuan disuruh berhubungan, dapat apa? Sampai Tuhan bilang, jijik aku, muak aku. Maka itu mereka lakukan macam begitu. Mereka datang mempersembahkan persembahan-persembahan ini. Datang mempersembahkan di rumah Tuhan, mempersembahkan kepada siapa-siapa orang yang perlu dibantu. Mereka kasih. Ada berapa banyak juga saat ini di dalam dunia ini orang-orang yang tidak bertobat, datang mempersembahkan, bantu kepada orang-orang miskin, bantu kepada orang-orang yang tidak mampu, bantu kepada pekerjaan Tuhan. Berapa banyak? Tapi Tuhan minta, lebih baik engkau bertobat dulu. Tadi dikatakan si orang hambanya, jangan engkau berpikir, kalau saya tinggalkan pekerjaan Tuhan, saya tinggalkan gereja, perpuluhan saya tidak ada, mati itu gereja. Tidak. Pekerjaan Tuhan tidak akan mati. Pekerjaan Tuhan itu akan jalan terus. Apapun pasti jalan. Nah, pagi hari ini dikatakan di dalam ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Kita dengar hari ini. Kalau kau dengar dan kau mau melakukan, Tuhan akan jadikan engkau kepala bukan ekor. Dimanapun engkau berada, di situ juga pun jadi berkat. Dengar, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah yang Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Di dalam ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Sekali lagi, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Kita bisa membaca, untuk apa? Dan kita tahu, yang datang mempersembahkan korban yang banyak-banyak itu orang siapa? Orang kaya atau orang miskin? Tentu orang kaya kan? Tapi Tuhan katakan, hai orang-orang kaya, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Tidak mungkin orang miskin itu datang memberikan korban yang banyak. Tidak mungkin, karena dia miskin. Tapi yang memberikan itu orang kaya. Maka itu kita melihat di sini, Markus 11, kita melihat dulu. Markus 11 ayatnya yang ke-41. Markus 11 ayatnya yang ke-41. Ya, saya minta jemaat, ayo tolong bukakan Alkitab, kita sama-sama belajar. Ya. Markus 12 ayat 41, semua sudah dapat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini yang memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jalan tolong dikasih ini ya, di center ya. Saat ini Bapak Ibu, kita sedang datang memberikan persembahan. Saya percaya Tuhan Yesus dia sedang melihat. Datang kepada orang kaya. Orang kaya memberikan di dalam kelebihan. Juga datang kepada orang miskin. Orang miskin ini mau makan saja tidak ada. Tapi dia datang memberikan di dalam kekurangan. Ditanya, "Tuhan, persembahan mana yang kau kehendaki? Orang kaya memberikan di dalam kelebihan atau orang miskin memberikan dalam kekurangan?" Tuhan bilang apa? Orang miskin yang memberikan kekurangan. Karena apa? Orang kaya ini memberikan di dalam kelebihan. Jadi saya berpikir, Tuhan, apakah kita tidak boleh jadi kaya? Tuhan bilang boleh. Aku tidak pernah larang. Tuhan mau memberkati kepada kita. Minggu lalu kita berbicara tentang bendahara yang jujur. Kalau orang yang bendahara yang jujur itu adalah orang-orang yang sudah bertobat. Sehingga perikop di sini bertobat lebih baik daripada persembahan. Orang kaya yang jujur ini adalah orang yang sudah bertobat. Kalau dia sudah bertobat, Tuhan pasti senang. Karena dia tahu. Dia datang memberikan ini karena dia tahu itu datang daripada Tuhan. Kalau begitu saya jadi orang miskin. Memang kadang Tuhan sudah izinkan kita. Minggu lalu saya berbicara tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya. Tuhan sudah tahu takarannya. Memberikan itu ada yang 5 talenta dia bisa putarkan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta dia bisa putarkan menjadi 4 talenta. Yang 1 ini Tuhan tahu. Dia bilang Tuhan itu jahat. Dia tidak mau putar, dia taruh. Tapi juga ada Tuhan taruh yang miskin. Diizinkan semua. Maka itu ada firman Tuhan bilang di dalam Amsal 22 ayat pertama, kaya dan miskin itu diketemukan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, orang kaya ini datang memberikan dalam kelebihan. Mungkin waktu dia berikan dalam kelebihan, dengan arogan, dengan kesombongan. Tadi kita dengar, wah kalau saya tidak ada di gereja, ini pekerjaan Tuhan tidak jalan. Karena saya yang memberikan, semua yang menopang. Tidak Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan itu tidak bisa mati. Pekerjaan itu punya Tuhan. Tuhan pakai kepada kita menjadi bendahara. Maka itu sore saya berbicara minggu lalu. Tuhan kasih ingat kepada saya, beda orang yang kaya daripada Tuhan dengan orang yang kaya daripada setan. Beda. Loh Pak, masa Pak? Ada orang yang kaya daripada setan? Ada yang kaya daripada Tuhan? Ada orang yang kaya daripada setan. Coba kita melihat di dalam Matius 4. Matius 4 ayatnya yang ke-8. Tolong dikeluarkan. Matius 4 ayatnya ke-8. Ini orang yang kaya dari setan. Ada orang yang kaya dari setan, ada orang kaya daripada Tuhan. Ya. Dan iblis ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi.
dan memperlihatnya kepada semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9, dia dengar baik-baik, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu akan kuberikan kepada engkau bila mana engkau sujud menyembah aku. Dari Tuhan, dari setan. Jadi ada setan yang kasih. Karena apa? Pada waktu itu Tuhan Yesus, dia diizinkan masuk di dalam pencobaan selama 40 hari 40 malam di atas gunung. Di situ diizinkan dicoba oleh iblis, diizinkan dicoba oleh iblis. Iblis coba kepada Tuhan. Kalau engkau mau, sembahkan saya. Iblis bawa kepada Tuhan pada waktu itu di atas gunung yang tinggi. Kalau kau mau, seluruh yang ada di bawah itu aku kasih. Tapi beda orang yang kaya daripada Tuhan. Bedanya apa? Tuhan taruh sama saya seperti ini. Orang itu kalau dia diberkati sama Tuhan, dia pasti rindu datang cari Tuhan. Karena dia tahu dia ini ada karena Tuhan. Gimana ya saya bisa membalas kebaikan Tuhan? Dia pasti rindu. Di dalam ibadah-ibadah segala semua, tidak usah disuruh, dia pasti dengan sendiri rindu untuk datang. Karena dia merasakan, ya, yang tolong saya, yang sertai saya, yang memberkati saya adalah Tuhan. Jadi saya datang kepada Tuhan, saya rindu sekali. Ya, itu orang yang diberkati Tuhan. Rindu. Bahkan hidupnya juga dia mau mempersembahkan semua kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayatnya yang pertama dikeluarkan. Roma 12 ayat yang pertama, dia mempersembahkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia datang mempersembahkan, dia rindu untuk datang mencari Tuhan. Karena dia katakan, apa yang saya bisa balas? Tapi kalau ada orang yang bukan diberkati sama Tuhan, dia mungkin sebagai anak-anak Tuhan, tetapi hatinya menjauh. Tuhan bilang, enyah kamu, aku tidak pernah kenal kepada engkau. Kau datang ibadah di sini, hanya pikiranmu kacau kiri kanan. Bukan kau datang, kau cari aku. Datang kepada Tuhan dengan malas-malasan, wegah-wegahan, minggu lagi, hari Kamis lagi. Tuhan taruh seperti itu. Jadi kalau kita ini tahu, kalau kita ini orang yang diberkati sama Tuhan, tentu kita rindu datang cari Tuhan. Tentu kita rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Kemarin Bapak Toga Sirait, dia WA di grup, Pak, umur sudah 84, napasnya udah Senin Kamis, jalan sudah tidak kuat, tapi rindu mau ke gereja. Apakah boleh Pak, saya ke gereja Pak? Apakah boleh Pak? Aku rindu sekali Pak, aku rindu Pak. Loh opung sekarang dalam keadaan, dokter sudah memberikan surat, tidak menular kok. Saya sudah sehat, cuma memang keadaan tubuh saya ini umur sudah 80 lebih, jadi udah goyang semua. Apalagi barusan ini saya pakai ventilator, jadi saya sangat lemah. Tapi saya rindu Pak, boleh apa tidak? Tapi saya hanya berikan komentar kepada dia dan saya angkat telepon. Saya memberikan kekuatan. Opung, kau bersyukur kepada Tuhan. Engkau sudah umur begini, sakit, tapi kau masih tetap rindu mau datang. Itu adalah satu kasih karunia. Ada orang yang sehat dan lain-lain segalanya semua,
Dia sudah tidak rindu, dia sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Gereja lagi. Malas, dia lebih senang di rumah. Pak, itu apa orang kaya? Tidak. Ada orang kaya, ada orang miskin seperti itu juga. Maka itu SKS, so kaya sombong. SMS, so miskin sombong. Saya khotbahkan tidak terlalu keras seperti Gilbert kan. Hai bodoh. Tidak kan. Itu Tuhan pakai dia gergeten. Karena Tuhan tahu. Dia menyampaikan kepada sidangnya. Dia si orang gembala juga. Saya katakan, ya baik Pak. Saya nurut Pak. Tolong Pak, kalau saya sudah bisa enak, saya akan lapor sama Bapak. Bapak tolong berdoa dengan saya, bicara. Tolong berdoa. Kalau Tuhan izinkan, kasih sama saya. Mau berapa lama lagi saya bisa datang kepada Tuhan. Saya kepengen Pak, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Tuhan sudah tanamkan hatinya. Tuhan ada di dalam situ sehingga dia rindu. Maka itu kan saya balas. Ada orang tua di sini. Ibu kekasih kita, Ibu Since, Ibu Ripa. Yang rindu. Mungkin kalau Bapak Ibu berkata, kenapa minggu lalu pagi Ibu Ripa tidak datang? Saya tanya, Ibu, kenapa Ibu tidak datang? Aduh Bapak, mohon maaf, ketiduran. Alarm saking tidur enak, alarm jadi tidak dengar. Waduh bangun sudah jam 7, ketiduran. Tadi pagi jam 5 saya kasih bangun. Tapi dia bilang, halo, saya sudah siap. Sudah umur, masih terus mau datang kepada Tuhan. Mau mencari Tuhan. Jadi kalau orang kaya daripada Tuhan, ciri-cirinya dia cinta Tuhan. Dan juga dia adalah orang yang rendah hati. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau orang yang kaya dari kegelapan, dia udah malas. Dia berpikir saya mempersembahkan ini, saya mempersembahkan ini. Barusan ini kan hari Kamis, Jumat ini kan Paskah. Hari kematian Tuhan Yesus. Ya, Jumat Agung. Hari Minggunya hari kebangkitan. Seseorang telepon kepada saya. Pak, kami mau kirim hadiah Pak untuk jemaat. Bolehkah? Saya berpikir, hadiah apa yang kamu mau kirim? Ya hadiah Paskah. Waduh, udah usahlah. Saya bilang, udah usahlah. Tapi, tapi Bapak pikir baik-baik, kami mau kirim. Saya bilang, enggak usah. Tiba-tiba pada waktu saya pulang, sampai di rumah, saya renung-renungkan. Saya ngomong dengan seseorang. Orang ini menceritakan, ada berapa banyak yang sedang susah sekarang. Ya, makan, mesti dengan susah payah, dan lain-lain. Orang ini mau mempersembahkan makanan. Ya sudah, wah, saya berpikir, kok saya berdosa ya. Saya ngomong kepada istri saya, istri saya bilang, kenapa? Orang mau mempersembahkan, kenapa kamu tolak? Terimakan, bagikan kepada jemaat. Jangan ditolak, itu kan berkat. Orang ini kan kepingin. Dengan hati yang tulus mau memberikan. Karena dia tahu bahwa dia ada sekarang ini karena Tuhan. Hidup dia bisa ada karena Tuhan. Pertolongan-pertolongan semua karena dia tidak mati, dia bisa sehat kembali, itu karena Tuhan. Dia mau datang mempersembahkan kepada Tuhan, bukan untuk siapa. Kenapa engkau halang-halangi? Istri saya bilang. Saya renungkan, iya benar ya. Orang ini kan dia mau balas kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kepada dia. Tuhan campur tangan, dia mau datang membalas. Tuhan terima kasih, kau sudah tolong saya. Saya sekarang sehat. Kau sudah berkati saya di dalam kerjaan. Kau sudah berkati saya di dalam rumah tangga. Segala apa yang menjadi kesulitan, ada jalan-jalan keluar. Aku mau datang memberikan persembahan. Saya langsung telepon kepada dia. Oke. Berapa banyak Pak Herman minta? Saya oke.
Memberikan dengan ketulusan. Karena tahu itu semuanya dia ada karena Tuhan. Saya berdoa. Minggu lalu saya ngomong kepada jemaat Tuhan yang ada di sini. Tuhan mau pakai kepada kita ini menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tinggal tanya, mana tanganmu? Aku mau titip. Mana kesulitanmu? Aku tolong, aku buka jalan. Tapi kadang kita ini tidak mau berpikir seperti itu. Kadang Tuhan dari atas dia lihat, bocah ini. Wah. Mana? Saya hari Minggu, Senin, tanggal 5. Mau pergi ambil doa puasa di Ungaran. Persis Tuhan titipkan. Ini ada seorang ibu. Dia mengatakan, saya bilang, kamu ingat tahun lalu kita datang, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya punya pergumulan ini, saya punya pergumulan ini. Sekarang kan Tuhan sudah jawab kan. Tempat-tempatmu ini laku, ini laku, ini laku. Ya. Yang selama ini dalam keadaan COVID begini susah untuk laku, tetapi sudah bisa laku. Tentu laku itu karena kita mau berusaha. Serta disertai Tuhan, jalan. Zaman sekarang, mana ada orang mau beli ruko 1 kali 4 biji. Tidak ada. Makan saja susah. Bayar bunga bank saja hari-hari ini susah. Mau suruh beli ruko 4 sekali. Mau beli tanah sekian, mau beli ini, beli ini. Tapi itu karena Tuhan. Saya bilang ke sana. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah tolong saya. Waktu yang lalu kita pergi, kita bawa ibu-ibu semua. Ya. Untuk pergi ke sana, berdoa. Saya percaya doa daripada ibu-ibu ini. Ya. Permohonan-permohonan Tuhan sudah jawab. Jadi saya bilang, oke. Senin tanggal 5 kita berangkat. Tidak apa-apa, kita ambil puasa di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat. Korban banyak-banyak itu datang dari mana? Datang daripada orang-orang kaya. Mana orang miskin memberikan korban yang banyak? Semua datang daripada orang kaya. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini, ini adalah orang-orang kaya semua, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan melihat persembahan orang kaya dan orang miskin, mana yang Tuhan kehendaki. Orang kaya Tuhan bilang, dia memberikan dalam kelebihan. Tapi orang miskin memberikan dalam kekurangan. Kalau kita dalam kekurangan saja bisa memberikan itu adalah kehendak Tuhan. Kesenangannya Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang kaya memberikan kan sudah biasa. Mungkin ada orang kaya dia datang, apa arti ini? Didatangkan persembahan berapa? 200.000, kasih. 1 juta, kasih. Saya pernah ingat dulu, gereja lagi butuh-butuhnya dulu. Ada satu orang datang, dia kasih persembahan 1 kali 4 juta. Masuk di dalam kotak. Saya kaget, loh kok ada uang 4 juta? Tetapi 4 juta itu dicuri. Sama pelayan Tuhan yang ada di sini, dibawa lari. Dia kasih sekali persembahan 4 juta. Dia tahu, dia bilang Tuhan gerakan kepada saya. Persis ada di saku saya uang 4 juta. Ditarik semua itu 4 juta. Tapi di sini ada pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bukan pelayan-pelayan itu berarti banyak, ada satu pelayan Tuhan. Dia lihat ini orang yang datang waktu kasih. Ditaruh di situ, semua jemaat sudah keluar. Dia pergi cepat sana diambil. Dia ambil dan pada waktu itu perbuatan jahat pun Tuhan tahu. Tuhan kasih tahu melalui dia sama saya. Pak, Tuhan taruh di dalam hati saya. Aku datang ke gereja pada waktu itu ada persis di kantong 4 juta. Berarti dia orang kaya. Tak kasih KP, ada itu uang 4 juta Pak. 4 juta? Tidak ada. Saya ngomong begitu. Dicek, punya cek ternyata pencuri. Ya.
Barusan juga ada yang katakan kepada saya, Pak, waktu listrik itu Pak, saya ada kasih uang persembahan 50.000 Pak. Saya ada kasih juga uang 100.000 Pak untuk listrik masuk. Waktu doa malam saya ada kasih. Saya tanya, ada enggak persembahan 100.000 untuk listrik? Karena saya mau mendoakan. Enggak ada, dia bilang. Persembahan yang paling besar 20.000. Kumpul persembahan doa malam itu hanya 212.000. Oh berarti tidak ada. Siapa yang pencuri ya? Saya ingat pada waktu itu. Siapa yang pencuri ya? Tapi tidak ada. Ya sudah, mungkin salah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita melihat. Minggu lalu saya khotbah tentang Lazarus dan orang kaya. Kita ingat ya di dalam Lukas. Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini kaya. Hidup setiap hari berglamor. Makan enak, kumpul senang, segalanya semua. Sedangkan yang miskin ini Lazarus mau mencari makan saja susah. Sehingga dia datang di meja makan daripada orang kaya tunggu di bawah meja. Mengharap ini dibuang tulang-tulang itu untuk dia makan sisa-sisa remah-remahnya. Tapi orang kaya ini kan dia tidak memperhatikan kepada Lazarus ini. Malah dia kirimkan anjingnya untuk cium jilat-jilat borok-boroknya. Sesudah itu Lazarus mati. Pada waktu Lazarus mati apa yang terjadi? Lazarus diangkat oleh malaikat. Ini kekekalan, diangkat oleh malaikat. Duduk di pangkuan Abraham. Dan sesudah dikatakan firman Tuhan, orang kaya ini juga meninggal. Meninggal dan mereka kubur. Tapi kita melihat pada selesai kubur itu orang kaya itu sengsara sekali. Pada waktu dia sengsara, dia coba lihat di atas, dia melihat Abraham sedang pangku kepada Lazarus ini. Abraham, Abraham, tolong. Suruhlah Lazarus datang ke sini. Ini orang kaya ini yang tidak bertobat. Di dunia suka perintah orang, di atas juga suka perintah. Suruh Lazarus datang ke sini. Apa yang dikatakan Abraham? Tidak bisa. Engkau punya hidup dengan Lazarus itu ada jurang pemisah. Jauh, tidak bisa Lazarus datang. Aduh, saya ini sakit sekali. Kesakitan yang sangat sakit. Dan kita tahu ada satu saat kita akan pulang menghadapi kesakitan yang sangat-sangat sakit. Tolong dibilang Abraham, utuskan satu orang untuk datang ke dunia. Saudara saya masih ada 5 yang belum bertobat. Ngomong kepada mereka supaya mereka jangan seperti saya gini. Sakit sudah tidak bisa dikembalikan lagi, kekal. Tuhan izinkan kita belajar tentang perumpamaan itu. Supaya kita di dalam dunia ini, jangan kita kejar di dalam dunia-dunia yang fana ini. Boleh kita kejar, kita berusaha. Ya. Tetapi kita tahu, waktu kita berusaha, Tuhan juga kita siapkan waktu untuk dia. Datang syukuri kepada dia. Bukan tanda kutip uang. Datang syukuri. Maka itu kita minta kepada Tuhan. Biar Tuhan buka mata hati pikiran kita. Tadi pagi jam 5. Saya berbicara dengan kakak saya. Karena persis mereka lagi menangkan satu paslon. Dan 2 minggu lagi akan dilantik. Dan paslon itu sering berbicara dengan saya, minta didoakan. Ya, jadi tadi kakak saya ada ngomong, kami mau ke Surabaya. Dia mau ketemu kamu. Tentu kalau mau ketemu saya, paslon ini punya kuasa kan pasti tanya, kau mau kamu tahu apa? Pasti kan? Ya. Tapi saya ngomong kepada kakak saya. Saya bilang Tuhan sudah tidak taruh di dalam hati saya untuk urus dunia. Saya sudah tidak mau lagi karena saya sudah dipanggil keluar daripada dunia ini. Saya sudah dipanggil. Saya sudah tidak mau lagi. Ya.
Saya hanya mau berdoa. Untuk hidupku itu Tuhan yang atur. Ya tapi kan anakmu juga. Ya saya bilang, saya tanya kepada anak saya. Kamu ini dipanggil Tuhan melayani. Ya, apa dipanggil full time atau panggil part time? Tuhan panggil saya full time. Tetapi juga Tuhan kasih sama saya untuk bekerja. Seperti Rasul Paulus. Kenapa kamu bisa tahu kalau panggil full time? Papa, saya sekolah dulu S1 di SAE. Saya ambil S2 di STTI. Pada waktu saya pelajaran di SAE ini, S1. Saya sedang ikut pelajaran, tiba-tiba Roh Kudus jamah saya. Nangis saya. Karena mungkin ada di dalam hati saya, gimana Tuhan? Saya melayani Tuhan ini, saya mau makan apa? Saya melayani Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Dia katakan ada banyak wanita-wanita yang menolak dia. Saya tahu engkau baik, tapi ikut hamba Tuhan mau makan apa? Tapi saya tahu itu perempuan itu, wanita-wanita itu wanita yang tidak baik. Karena dia melihat matre. Kedua, dia tidak percaya Tuhan. Saya berpikir, tapi Tuhan bilang, apakah engkau tidak percaya aku sudah panggil sama kamu? Saya tidak bisa mencukupkan semua biaya-biaya untuk kamu. Kebutuhan-kebutuhan kamu. Nangis dia dijamah. Pada waktu saya kuliah di S2, juga seperti itu. Saya nangis, Tuhan kasih tahu. Jadi saya tetap full. Di dalam ibadah saya tidak boleh meninggalkan apapun. Tetapi ada waktu lowong, saya tetap bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Sekali lagi, bekerja untuk apa? Menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada. Minggu lalu kita bayar listrik. Kumpul uang 1.800.000. Sisanya dari mana? Dia menopang. Karena ada Tuhan memberkati dia. Tuhan pakai dia untuk menopang. Dan saya juga saksi. Anak saya yang perempuan ini. Tuhan pakai sama dia. 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali foto. Track. Loh, saya bilang dari mana? Kami ini keturunan seorang pengusaha. Anak-anak kami, cucu ponakan-ponakan kami semua pengusaha. Sekarang modern ini banyak yang dokter. Tapi dia kok dipakai jadi cek. Sekali foto 850.000. Sekali foto 1 juta. 1 kali foto 1.200.000. Tuhan pakai foto. Waktu bayar listrik itu ada orang minta sama dia untuk foto. Mungkin hari ini fotonya ya. Jadi dia sudah tuliskan di situ, engkau mau sama saya foto, oke. Bayar 50% tanda jadi dulu. Orang itu bukan kirim 50% tanda jadi, dikirim bayar full 1.200.000. Betul 1.200.000. Loh, sampai dia katakan, Pak, saya kan minta 50%. Bapak kok kenapa langsung bayar? Sama istrinya, saya sudah tahu, saya sudah kasih tahu suami saya langsung yang kirim semua. Jadi saya bilang, ya kalau memang begitu Pak, macam begini 1.200.000 ya ini untuk bayar listrik. Dipakai sama Tuhan. Setiap minggu ini saya sampai kadang kalkulasi dagang itu ada. Anak saya 1 minggu bisa dipakai 2 kali, 3 kali untuk pergi foto. Hanya datang, berangkat pergi ketok foto, teng. 850.000. Kalau 1 minggu 3 kali, 2 juta lebih. Kalau 1 minggu 4 kali, bisa 3 juta. Bisa 3,5 juta, lalu lumayan. Tuhan sudah bisa siapkan semua. Kalau 1 bulan, Tuhan sudah atur. Tapi waktunya melayani, dia tidak akan tinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini kita melihat apa yang Tuhan taruh. Ayat 11 Yesaya 1. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Zaman dulu
Orang datang mempersembahkan bukan datang mempersembahkan uang. Tidak. Kita ingat semua pada waktu zaman Ayub. Ayub itu punya anak. Karena begitu kaya, anaknya setiap hari berpesta pora. Ayub 1. Berpesta pora. Dan pagi hari Ayub bangun. Ini anak saya, ini malam ini mereka pesta pora. Pasti mabuk-mabukan. Mereka pindah-pindah, sebentar di anak perempuan, sebentar di anak laki, pesta terus. Tapi Ayub datang untuk menebus itu dosanya. Dia datang apa? Mempersembahkan korban. Korban apa? Korban hewan. Coba kita melihat. Ini pelajaran untuk kita. Ya, Ayub. Ayub 1. Ayat ke-4. Ayub 1 ayat 4. Saya baca, tolong juga dikeluarkan. Anak-anaknya lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub itu bapaknya memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi zaman dulu itu korban hewan. Kita melihat ini, kita punya keluarga atau sepupu kita korban, ya, ada hari raya kurban, mereka korban. Biasa dia di depan ada potong sapi yang gemuk-gemuk segalanya semua, ya. Tapi kalau kita kan sudah tidak, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, bukan korban darah itu lagi sudah. Maka itu dia katakan Nabi Yesaya, apa untungnya kamu buat seperti ini? Kamu korban yang gemuk-gemuk. Kamu korban semua yang aku sudah tidak mau, muak aku. Karena apa? Memberikan korban dengan tidak tulus. Berikan korban bukan dengan satu kerendahan hati. Ada satu contoh, Kain dan Habel. Habel itu kerjanya apa? Gembala. Kain itu petani. Kain dari hasilnya dia datang mempersembahkan kepada Tuhan. Datang juga Habel mempersembahkan. Yang Tuhan indahkan persembahan Habel. Karena Habel itu memberikan dengan ketulusan hati. Aku ini berikan karena Tuhan yang berikan sama saya. Kalau tidak ada Tuhan tidak mungkin. Aku ini Tuhan senang. Tapi kalau Kain ini dia hasilnya dari petani, dia mempersembahkan dengan satu kesombongan. Kalau saya tidak ada, gereja itu tidak jalan. Kalau saya tidak ada, tidak mungkin ini pekerjaan Tuhan bisa jalan baik. Tuhan bisa memakai siapa saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang baik untuk kita. Kita sudah tidak lama lagi. Hidup kita sekarang ini antri, tidak tahu kapan. Mungkin anak-anak muda berkata, wah saya masih lama. Tidak juga. Barusan teman saya pengacara, dia katakan, waduh Pak, aku baru sadar. Saya kena COVID, saya punya umur sudah 62 sama dengan Bapak, teman sekolah saya. Pada waktu saya kena COVID, mulai dari pagi sampai pagi saya sengsara selama 10 hari, batuk. Sengsara Pak di rumah sakit. Ponakan saya, umur 30, pilot lagi, ganteng gagah. Pada waktu saya masuk hari yang kelima, dia juga masuk. Pada waktu masuk selesai, saya keluar, dia mati. Dia meninggal. Saya berpikir, iya ya, manusia ini ditentukan mati itu di tangan Tuhan. Saya sebenarnya yang umur 62 yang harus meninggal. Tapi kenapa ponakan saya yang ganteng, pintar, pilot, kok yang meninggal? Berarti Tuhan yang menentukan ini.
Makanya dia bertobat sekarang. Kalau ngomong sekarang, ngomong Tuhan terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini satu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat dikatakan di dalam ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, yang akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Apa artinya? Kamu datang, siapa yang suruh sama kamu datang? Kalau kamu datang dengan benar, aku senang. Marilah hai anakku yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Tapi kalau engkau datang dengan satu arogan, yang suruh sama kau, siapa yang suruh kau datang? Kau datang di sini hanya menginjak-injak pelataranku, menghina. Menghina Tuhan. Pak, kapan saya pernah menghina Tuhan? Kalau engkau hanya datang di gereja, engkau tidak mau dengar firman Tuhan, hanya engkau tidur, itu menghina Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja, sedang mendengar firman Tuhan, engkau hanya main HP, itu kau menghina Tuhan. Yang suruh kau datang itu siapa? Kau menginjak-injak baitku, Tuhan bilang. Berapa banyak orang, dia datang bukan dia cari Tuhan. Dia datang mampang hidupnya, inilah aku. Inilah aku. Lanjut kita melihat di dalam ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Sekali lagi, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagimu. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ini mungkin kita berpikir, aduh Pak, sudah seminggu kita capek Pak, kita bekerja. Kita kepingin kalau bisa kita datang ke gereja bukan dengar ini Pak. Kita kepingin yang menyegarkan Pak. Senang-senang Pak. Lucu-lucu Pak. Tertawa-tertawa Pak. Tapi kok dimasukkan ini terus Pak. Kok masukkan ini terus. Tuhan sudah katakan di dalam 2 Timotius 3. Dikatakan di situ 2 Timotius 4. Hari-hari yang terakhir sudah banyak orang sudah tidak mau ikut ajaran sehat lagi. Mereka hanya datang mencari dongeng. Tapi pagi hari ini Tuhan mau supaya kita mendengar ini. Kita renungkan, kita rubah. Jangan sampai kita seperti Kain, ditolak sama Tuhan. Hatinya jahat. Tuhan mau kita seperti Habel. Kalau kita seperti Habel, enak ini hidup kita. Memang rasanya kita dengar itu telinga sakit. Tapi saya percaya dengan kasih Tuhan balut. Kita sadar. Kita jadi orang benar. Kalau kita sudah jadi orang benar, kita akan melihat hidup kita itu dipelihara sama Tuhan. Saya merenungkan hidup ini. Dulu saya jadi pengusaha. Sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya berbicara bukan tanda kutip uang, tetapi saya berbicara tentang hidup ini. Tenang ini hidup. Pikirannya kosong. Hanya berpikir bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Hanya berpikir bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti kita sebentar ini masukkan semua untuk supaya anak-anak kita bisa terdaftar, itu bisa vaksin. Itu kan berbuat untuk Tuhan juga. Bagaimana caranya? Itu yang hati seperti itu. Bagaimana kita bisa menolong? Saya tadi malam,
Saya telepon kepada orang yang minggu lalu kita ada kirimkan jual makanan. Dan dia beli di situ. Dan tadi malam lagi saya telepon lagi sama dia. Ya, Bu atau Pak, Ibu besok atau Bapak besok mau pesan apa? Bayangkan seorang hamba Tuhan. Dia urus sampai begitu. Ibu atau Bapak mau pesan apa? Ya. Kalau mau pesan supaya saya kirim. Dia bilang, Pak, mungkin minggu depan. Karena minggu ini saya di rumah sendiri. Anak-anak saya yang satu yang pintar tamatan di Inggris, sekarang dia sudah kerja di Jakarta di WHO. Di WHO kerjanya. Iya, Pak. Ya, saya punya mantu dan anak saya, cucunya mereka pergi. Jadi di rumah tidak ada siapa-siapa, Pak. Kalau datang kirim mubasir, oh iya. Itu kan kita lakukan ini. Itu mendandakan hati, mau berbuat yang baik. Kita berbuat yang baik itu kita berbuat untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Minggu lalu beli 200 lebih ribu, kan itu uang bukan dia serahkan kepada saya, dia serahkan kepada bendahara. Bendahara yang membayar semua itu semua. Tapi kita ini dipakai, mulut kita ini bisa menjadi berkat, menolong. Seperti nanti hari Jumat, ada orang yang mau sumbangkan itu, ya, melalui kita. Pertama kan saya tidak mau. Tapi Tuhan bilang, kenapa orang ini kirim, kenapa kamu tidak mau? Kasihkan, ambil. Ya saya bilang baik, kirim nanti. Berapa banyak? Sekian banyak, kirim. Saya minta satu kali kalau bisa 150, 200 kotak. Loh Pak, jemaat sekian. Ya saya pikirkan ada banyak janda-janda yang saya harus kasih. Meskipun dia bukan jemaat, orang-orang yang susah saya kasih. Kalau dulu saya orang dunia, saya tidak berpikir di situ. Lu mau mati, mati. Lu mau hidup, hidup. Emang gua pikirin. Tapi sekarang saya pikir itu di situ. Karena apa? Lain. Mindsetnya udah berubah. Pikirannya sudah lain. Tuhan bilang pikirkan yang di atas. Jangan engkau pikir itu yang di dunia. Dunia itu ngengat, bisa dicuri orang. Pikirkan di atas, taburkan di atas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang di dalam ayat yang 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaanmu, bulan barumu, dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihat. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saya membaca ini, saya merenungkan. Ada barusan satu hamba Tuhan. Dia datang ke sini. Dia bilang, Pak, kami mau fogging gereja ini. Ya, saya bilang bagus. Kamu mau fogging, Bapak tidak usah pikirkan uang. Yang penting kami mau fogging. Memang saya lagi berpikir. Pada waktu itu kakak saya diizinkan masuk ke rumah sakit karena COVID. Rumahnya di fogging semua. Mereka katakan fogging. Saya tanya bayar uang juga lumayan. Ya saya bilang pumpung, oratuku ya gelem, datang dia. Dia datang, dia bawa itu alat, dia pakai pakaian partai. Datang, oh ya wes, tidak apa-apa yang fair. Ternyata ngomong satu kuliah dengan Andre, ngomong-ngomong. Dia pesan pada dia, katakan begini, waktu kami sudah fogging, dia duduk. Dia bilang, saya ini dipanggil Tuhan jadi gembala. Saya menggembalakan satu gereja yang ada di Surabaya. Tapi ini ada ibu gembala saya dulu, guru saya, ya dia ngomong begini, Bror, dia bilang, Bror, kalau Tuhan percayakan buka gereja, ya jangan punya motivasi cari orang kaya, tidak boleh, dia bilang. Apa yang Tuhan kasih terima itu. Jangan engkau angkatkan gereja itu kau pakai orang kaya, nanti engkau susah.
Maka itu kan firman Tuhan bilang, alangkah sukanya orang beruang masuk kerajaan surga. Jangan kau pakai ini orang kaya. Kalau kau pakai dia nanti hancur kamu. Karena dia sudah punya pengalaman. Dia ini, ibu ini orangnya tulus. Saya kenal baik, tulus hatinya. Tetapi suaminya rodo mendangkrang. Maka itu paling berbahaya, hamba Tuhan pun, pengusaha pun, siapapun suka mendangkrang. Suaminya ini mendangkrang. Mendengkreng, bukan mendangkrang, itu bahasa Bogor sana. Mendengkreng, angku. Ya, kepingin semua. Jadi waktu dia memimpin itu, yang dia cari itu orang-orang gede-gede semua. Yang datang itu sumbangnya itu besar-besaran. Dan kita melihat, kelihatan itu besar. Sampai dia bisa membangun jemaat begitu besar. Membangun gereja begitu besar. Bahkan sekolahnya begitu besar. Dan bikin perayaan Natal. Bikin Paskah. Foto suami istri itu ditaruh, dipampang di jalan raya. Dan ditulis di situ pendonor ini, pendonor ini, pendonor ini. Dan kita melihat, dia katakan, akhirnya apa? Akhirnya kami susah. Orang kaya ini yang memasukkan dia ke dalam. Susah. Jadi ingat bro, kalau kita melayani, jangan kita andalkan manusia. Kita andalkan Tuhan. Kalau kau andalkan manusia, apalagi orang itu orang kaya yang tidak bertobat, habis kamu. Saya bilang betul. Betul, saya bilang. Maka itu untung jemaat-jemaat kita di sini yang kaya-kaya ini. Ya. Kalian memberikan, saya lihat tidak pernah tahu siapa. Tuhan bilang kasih kanan, sembunyi kiri. Tangan kiri sembunyi, kau kasih kanan, sembunyi ini kiri. Untung jemaat-jemaat kita ini luar biasa. Saya barusan ini, kan jarang ada di kotak uang persembahan. Tiba-tiba minggu sore, ada persembahan. Kolek perpuluhan, jumlahnya 360.000. Mereka kasih sama saya, tolong doakan ini. Saya berpikir siapa ini? Kok tanggal 20 tulis di situ perpuluhan? Siapa ini? Waduh, saya berdoa, siapa ya? Saya mulai tanya, siapa ini Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan ingatkan kepada saya. Pada waktu saya duduk di belakang, saya tidak sadar, saya angkat kepala. Saya angkat kepala, ada satu anak muda. Dia pegang itu amplop sambil dia goyang gini. Tuhan kasih lihat sama saya. Oh, ini pasti ini. Dia pegang ini persembahan, anak muda masih kecil. Mulai ditebak siapa. Dia pegang ini. Habis dia pegang, sesudah itu, Tuhan ini siapa? Tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya. Kamu ingat waktu kamu duduk di belakang, ada satu anak muda dia pegang itu amplop. Habis dia sudah pegang itu amplop, dia jalan di muka saya, dia goyang gini. Dia goyang gini, wah luar biasa saya bilang anak ini. Dan sesudah itu, dia pergi di ruang musik, dia korek, tak perpuluhan. Ada tanda, saya bilang siapa namanya, tidak ada, cuma korek tak begitu. Saya ambil, saya doakan, Tuhan ini siapa? Tuhan bilanglah tadi anak itu. Oh ya, saya coba telepon. Saya telepon mamanya. Bu atau Pak, saya tolong tanya. Bapak atau Ibu punya anak? Sekarang sudah kasih perpuluhannya. Tertawa, iya Pak, dia bilang. Anak saya ini semenjak dia kerja dari bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, dihitung mungkin 3 sampai 4 bulan. Pertama gaji dia terima, dia tanya sama saya, Mama ini saya terima ini gaji, ini uang saya mau apakan. Jadi mamanya ngomong, berapa gaji anakku?
gaji saya dikasih 3.600.000, ambil 360.000, kau datang sama Tuhan. Dia ambil 360.000 itu. Dia biasanya gajinya tanggal 21. Ya, karena dia tahu mungkin masuk tanggal 21. Dia ambil gaji itu, dia ambil 3. Oh, anak kamu. Iya Pak, dia bilang, saya didik anak saya. Ya, anak saya kok kerja, jadi setiap bulan dia bawa, dia tahu, supaya tahu bahwa ini datang daripada Tuhan. Siapa yang mau percaya anak kecil macam begini, kok dikasih kerja, dikasih gaji macam begini? Tapi karena apa? Karena kesetiaan dia, Tuhan kasih dia. Dia kerja, dia dapat gaji ini, dia berikan. Anak kecil. Saya bilang, Tuhan tolong pakai anak ini. Meskipun dia kecil, dia jadi bendahara. Tapi jangan sampai dia memberikan perpuluhan itu, dia mendangak. Jangan. Tunduk saja terus. Kemarin waktu saya berenang, saya di Pacet, saya berenang. Saya lihat terus di bawah. Mungkin lumayan kalau bisa ketemu 10.000 kayak. Ya, bisa beli ote-ote. Atau bisa beli, enggak ada. Di sana yang renang itu kan orang-orang pas-pasan semua. Paling ketemu 2.000 rupiah. Tak cari-cari, enggak ada. Ya. Kalau kita lihat ke bawah itu enak. Tapi kalau kita lihat di atas terlalu besar. Jangan, tidak boleh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesan, ya, jangan perayaan-perayaan kau lakukan ini itu semua. Ya, Tuhan bilang aku muak. Saya berpikir, woi, kadang mereka buat sampai sebesar itu. Menyewa gedung yang begitu besar. Mereka undang orang-orang yang semua yang top-top yang datang. Tapi sekarang Tuhan rubuhkan semua. Kemarin waktu saya pergi suntik di Samator di sana jalan, anak saya bilang, Papa lihat ini gedung ini satu dia punya, mati juga, tutup. Saya pergi kemarin ke Pacet ada di Mojokerto, tulis besar-besar gereja ini tutup, semua tutup. Dunia kasih, tapi Tuhan bilang aku tidak berkenan. Kemarin saya pulang dari vaksin, di situ di dalam perjalanan jalan besar, disuruh studi, sekolah, tutup, semua tutup. Maka itu kita melayani, jangan kita pandang bulu. Orang gede, kita rangkul supaya perpuluhannya besar. Orang kecil kita buang, tidak. Sama kita semua di mata Tuhan. Bukan orang gede yang kasih sama kamu. Kita melihat Elia. Tuhan suruh pergi kemana? Ke Sarfat. Sampai di sana dia dalam kekeringan. Yang kasih sama dia orang gede kan tidak. Janda yang ada di Sarfat. Dia bilang, aku berikan kepadamu hari ini, aku mati. Aku tidak berikan, aku mati. Ya sudah lebih baik berikan saja sama kamu, ya sama aja. Dikasih ketemu sama Tuhan orang yang susah. Banyak orang kalau melihat orang-orang kaya, kita langsung rasanya, waduh, tidak. Tidak, hati saya tidak ada seperti itu. Saya berdoa. Maka itu kakak saya bilang sama saya, kamu nanti dia mau ketemu sama kamu. Ini pejabat ini mau ketemu. Ya sudah, saya bilang datang sini, dia ketemu aja sama saya doakan dia. Ya kamu udah mau gini? Enggak. Saya sudah tutup dari itu. Sudah, saya tidak ikut-ikut urus. Ya, kamu urus sudah. Mau berurusan dengan Andre, ya Andre. Kalau saya sudah tidak berurusan lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat 15. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita lihat di sini. Ayat 15 tolong dikeluarkan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan bilang, bukan seruanmu aku tidak dengar, saya tuli tidak. Bukan pertolonganku kurang, tanganku kurang panjang untuk menolong kamu. Tetapi hidupmu penuh dengan dosa. Aku udah mau. Jadi kita tahu.
Kalau mungkin kita berkata, kenapa saya hidup dalam dosa, kenapa hidup dalam arogan, kenapa, tapi kok saya macam bisa diberkati. Tanda dua. Pada waktu Tuhan Yesus di padang gurun, dia bilang, engkau menyembah aku. Seluruh yang ada di bawah ini aku kasih kepada engkau. Ya. Pak, saya tidak pernah menyembah berhala, saya tidak ada apa. Ya. Tetapi kalau hatimu sudah berhala dengan dunia, percuma. Jadi mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Saya melihat di dalam kehidupan ini, sekian puluh tahun saya melayani. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kita jaga kita punya hati ini. Jangan jadi hati-hati yang jahat. Jangan kita lepaskan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita yang sudah menerima Tuhan kasih karunia, jangan kita tinggalkan dia. Bodoh katanya Pendeta Gilbert. Bodoh kamu tinggalkan. Ada berapa banyak sekarang yang sudah tinggalkan Tuhan. Sudah tidak mau beribadah lagi. Bodoh kamu. Kalau Gilbert ngomong kepada jemaat, saya coba-coba ikut. Bodoh kamu. 2 Korintus 6 ayat pertama. 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan kamu buat sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Kita bisa terima Tuhan Yesus, itu kasih karunia Allah. Teman saya, teman renang, punya toko 11 di Sompretan. Kojin, saya doakan Kojin. Wah, jangan. Tidak ada puyau. Saya tahu itu baik, dia bilang. Tapi jangan. Belum waktu. Tidak mau. Sebenarnya orang kalau didoakan kan senang toh. Ya, doakan saya. Tapi saya bilang, saya doakan. Jangan. Kenapa? Mata hatinya tertutup. Dengan kuasa kegelapan, dia belum berani taruh Yesus. Kalau kita bisa menerima Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia. Berapa banyak kita renungkan dulu kehidupan kita. Ada orang yang sudah betul-betul sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit dan lain-lain. Ditawarkan orang ikut Tuhan, dia tolak semua. Dia bilang saya punya sembahyang ada. Ya, tapi Tuhan izinkan dia datang ke sini. Dalam keadaan posisi sakit, dalam keadaan depresi, dalam keadaan ketakutan. Tawarkan terima Tuhan Yesus. Oke, dia bilang. Saya terima Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah kasih tinggal dia. Sehingga apa yang mana dulu waktu kena depresi, dia stres, dia mengalami satu penyakit. Sehingga badannya berkembang ke kiri dan ke kanan. Tapi waktu dia terima Tuhan Yesus, perlahan-lahan Tuhan sembuhkan dia dari penyakit itu. Dan sampai hari ini kita berdoa supaya dia tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan terganggu dengan dunia itu. Kalau kita mau mundur daripada Tuhan Yesus, kita ingat Tuhan itu yang begitu baik. Sudah menolong kita. Menebus kita. Bapak Ibu. Bahkan dia katakan di dalam ayatnya yang ke-16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Basuhlah, dikatakan di sini, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kita ini aslinya dari orang yang berdosa. Sudah. Saya ingat pada waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Tuhan. Mereka terima kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu itu mereka pergi mulai melayani dengan penuh kuasa. Di dalam Kisah 3 ayat 19 coba kita melihat. Di situ pada waktu itu dia menyampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan Kisah 3 ayat 19 yang bunyinya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita hanya minta kepada Tuhan. Sadar, bertobat.
Karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka dosamu akan dihapuskan. Kita bertobat. Enak loh kalau kita hidup di dalam pertobatan. Saya ingat hidup saya dulu. Saya bukan orang yang jahat, tidak. Tapi orang yang sombong. Orang yang meremehkan. Pikiran saya hanya dunia. Hati saya hanya dunia. Sehingga hidup itu setiap hari stres. Kasih karunia turun di dalam hidup saya. Dan sekarang saya ini orang yang hidup paling berbahagia. Saya percaya. Saya telepon kepada Pak Budi. Pak Budi lagi apa? Ya biasa Pak Herman. Lagi santai katanya. Tenang pikiran, puji Tuhan Pak Herman. Tenang pikiran. Kalau dulu, wah bingung. Pusing. Ya, berubah. Lagi apa? Tenang. Ibu lagi di mana? Ibu lagi masak di belakang. Loh, masak iya. Kalau dulu, enggak mau masak. Enggak mau. Dulu enggak pernah mau masak di rumah. GoFood terus belanja luar. Hari-hari Minggu keliling. Ke gereja ya ke gereja. Habis gereja kasih pipi sandal. Tapi sekarang tidak. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Berdoa dulu dan baca firman Tuhan. Ini sekarang lagi baca firman Tuhan karena sore dia mau khotbah. Ya. Habis itu selesai mulai masuk di dapur kerja. Tapi hebatnya habis kerja jam 1 sudah selesai. Dia mandi bersih semua dan istirahat. Habis istirahat jam 3 dia bangun dia kerja lagi. Sore jam 6:30 dia udah stop. Kalau istri saya kan lain, lebih muda mungkin. Bangun pagi jam 5. Istirahatnya jam 6. Kerjanya, mandinya jam 5 sore. Karena kerja dari jam 5 sampai jam 5. Tidurnya bangunnya jam 9. Nanti malam bangun lagi. Lain, tapi istri saya sekarang sudah mulai. Jam 3 sudah tidur, istirahat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang saya tanya kepada satu anak muda. Kamu tahu, Pak Herman ini kalau pernah geger enggak dengan Ibu Herman? Saya tolong tanya sama kamu, pernah geger enggak Pak Herman dengan Ibu Herman? Pernah Pak. Masalah apa? Soal tidur. Katanya, oh pintar. Ya memang sering geger soal tidur. Ya, soal tidur. Ayo tidur sudah. Kadang kalau bilang tidur marah dia. Gitu loh. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia sudah bertobat. Tidurnya sekarang jam 3. Hari Senin berangkat pergi Ungaran. Dikawal sama anak saya Kesia. Mama tak kawal Mama. Supaya Mama di sana ada teman. Ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lanjut kita melihat sedikit. Tinggal sedikit. 17. Keluarkan. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Sekali lagi, belajarlah berbuat baik. Kalau kita di dalam dunia, pikirannya yang jahat, tidak pernah kepingin berbuat baik. Tapi sekarang Tuhan bilang, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Kita membaca, kita renungkan. Ada janda-janda berapa banyak yang susah. Mereka katakan, Pak, Bapak bilang minta kurang lebih 175 sampai 200. Di sini paling 60, 70 kasih. Sisanya mau dimanakan? Saya bilang ada banyak janda-janda yang saya mau kasih. Ada yatim-yatim yang saya mau kasih. Ada orang-orang yang lemah. Tadi malam saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Saya bilang nanti kalau sudah datang, saya kirimkan kasih sama kamu ya. Oh ya Pak, terima kasih banyak. Saya kirimkan kasih ya. Baik Pak. Kira-kira Bapak Ibu tahu barang apa yang akan disumbang? Ada? Angkat tangan. Cicu biasa pintar. Apa Bu? Hah? Coba Bu. Hah? Bu Ratna? Udah tahu ya. Ibu Melani kira-kira tahu apa? Tak kasih hadiah. Dasar Latif 1 kali hadiah itu lumayan uang merah.
Ya, kira-kira ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Pak Daniel kira-kira Pak? Enggak ada juga, Pak Daniel udah tahu ya. Pak Budi ada yang tahu? Apa Pak? Apa? Sembako. Ya, sembako. Kira-kira lagi ada yang tahu? Lisian tahu? Ada tahu? Pak Kris tahu? Tidak tahu ya? Haleluya. Siapa yang tahu? Cifung tahu? Apa? Yang keras, Bu. Apa? Bukan. Ndok asin. Natal itu oleh ndok asin. Istri saya bilang apa? Ya, kalau dapat ndok asin, kasihkan simpan saya barang 15. Kenapa? Tak bikin bapau. Jadi ndok asin itu bapau kuantung itu kan pakai ndok asin. Tak mau bikin bacang, ada ndok asin. Ya, jadi oleh ndok asin gitu. Ya lumayan. Maka itu anak kaum muda tolong dikasihkan nomor ya. Semua itu kemarin satu anak muda 5 ayat. Tapi bukan ndok asin saja. Itu hanya ndok asin. Yang lain, yang ada yang lain. Ya mungkin itu yang sudah katakan. Tapi yang di situ Paskah, Pesah, ya kematian. Itu ndok asin. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lanjut sedikit lagi. Ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mungkin kita berkata, Pak, dosa saya ini begini banyak Pak. Mana bisa? Tuhan itu Yesus mati di kayu salib. Dia menebus semua dosa-dosa kita. Darahnya begitu mengalir. Hari Jumat nanti ada perjamuan kudus. Hari Minggu ada perjamuan kudus pagi. Darah yang begitu luar biasa dicurahkan semua. Coba kita melihat apa yang terjadi. Tuhan bilang, dosamu merah seperti kermisi. Persis kesumba. Kain kesumba itu, tinta kesumba itu, yang merah Tuhan bisa buat putih. Yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo datang. Yang paling terakhir kita melihat, ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tinggal kita mau dengar. Mau enggak dengar? Berubah enggak? Mau bertobat enggak? Sifat-sifat kita yang lama kita mau tinggalkan. Tuhan katakan di dalam ayat 19. Inilah, enak ini. Jika kamu menurut dari ayatnya yang 10, 11, 12 sampai ayat 19, 18 tadi. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Ya, kamu akan mendapatkan hasil yang baik dari Tuhan. Enak loh. Orang itu mendapatkan hasil yang baik dari Tuhan itu enak sekali. Saya hanya renungkan. Saya ini dulu bekerja. Dapat hasil semua kasih sekolah. Dapat hasil semua dengan susah payah kasih sekolah. Dapat hasil susah payah sekolah. Salah olah hilang semua, habis. Rumah saya ada 2-3 biji dulu hilang, diambil bank. Tapi Mazmur 23 ayatnya yang ke-6 kita melihat. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya membaca firman Tuhan ini, kalau kita mau bertobat, Tuhan bilang apa sekali lagi? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kata Raja Daud, seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam di rumah Tuhan. Saya renungkan, iya ya, Tuhan izinkan sama saya, mulai saya bertobat, Tuhan izinkan sama saya tinggal di sini. Tinggal diam di rumah Tuhan. Tuhan kasih kepada saya.
Kalau dulu itu surat-surat rumah baru keluar dari pertanahan, nama saya baru masih panas, belum masuk rumah sudah pindah pergi ke bank, taruh. Tidak bisa bank ambil. Sekarang tidak. Surat itu keluar semua dan dimasukkan di dalam berangkas kunci. Seperti itu. Kalau sudah dimasukkan, kita tinggal di rumah Tuhan lain. Orang kalau tinggal di rumah Tuhan itu lain, seumur hidup tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Kalau kita mau mendengar. Tetapi dia katakan di dalam ayatnya yang ke-20. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak. Ada orang kalau mendengar ini kan tidak mau terima. Lawan dia. Tidak bisa. Berontak. Tidak mau. Ya, apa yang Tuhan katakan. Maka kamu akan dimakan oleh pedang. Yang kasih pedang itu bukan siapa? Tuhan yang kirim pedang. Kamu dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Bukan sungguh Pak Daniel yang mengucapkan, tidak. Sungguh Tuhan yang ngomong. Lain. Saya pikir betul ya. Kalau kita ini mau ikut di dalam jalannya Tuhan. Bagaimana Pak? Usaha. Usaha tetap. Kita tetap usaha. Usaha ada di dalam jalannya Tuhan. Kita berusaha supaya mari ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita tidak bekerja mau makan apa? Bekerjalah. Ya. Pak, kalau Bapak macam begini, saya ini lain sudah dipanggil sama Tuhan untuk melayani. Tuhan bilang engkau ladang saya sudah tidak kasih, semua saya sudah tidak kasih. Engkau hanya yang punya Tuhan. Kau hanya melayani Tuhan. Makan dari mana? Tidak tahu, itu Tuhan yang sudah siapkan. Semua Tuhan sudah siapkan. Tetapi kalau kita masih ada 11 suku Tuhan masih berikan ladang untuk bekerja. Kita bekerja. Sertakan Tuhan. Pakai hidup kita jadi bendaharanya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup rendah hati segala semua. Menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari begini kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Wah, indah ini hidup. Indah ini hidup. Ada satu pengusaha. Dia pabrik kimia. Dulu hidup susah sekali. Ya, tapi dia melayani Tuhan sambil dia bekerja, dia melayani Tuhan sambil dia bekerja. Dan sekarang Tuhan memberkati dia, dia punya orang rendah hati. Sekarang dalam keadaan gini dia tinggal di Bogor. Di atas itu ada villa, dia punya villa, mereka 2 suami istri. Ya, ada di sana karena Covid, tidak bisa melayani. Tapi kalau gembalanya panggil datang ke Surabaya, Bro ke Surabaya, khotbah, streaming, ya baik Pak, langsung dia datang. Tapi dia kembali lagi di sana. Saya katakan kepada dia, gimana Pak? Hidup ini sudah indah lain. Cara berpikirnya sudah lain. Tidak berpikir kejar ini di dalam dunia. Kejar di dalam dunia. Mati kita bawa apa? Itu mindsetnya udah berubah. Maka itu biar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar ya bisa menjadi satu pelajaran untuk kita. Kita renungkan baik-baik selama ini. Apakah hidup kita ini benar-benar dipakai sama Tuhan? Apakah kita ini hidup ini karena Tuhan? Ya, kalau kita diberkati oleh Tuhan, marilah kita datang cari dia, pakai hidup ini. Saya minta pemusik singer, pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah berkat ya. Hari Jumat ada Jumat Agung, tetap ibadah jam 6 pagi, ada perjamuan kudus ya, dan juga hari Minggu ibadah raya ya. Jadi hari Paskah, sore ada acara-acara drama, tapi pagi ada perjamuan kudus juga ya. Jadi tutup kematian dan kebangkitan, kita sama-sama bisa menikmati semuanya. Saya rasa sekian, biar firman Tuhan yang kita sudah mendengar bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya.